Sudah lewat jam 2 malam saat Najah terbangun. Malam sedang menanti fajar. Suara penjaga malam terdengar dari kejauhan. Najah tidak bisa tidur. Kasurnya terasa lembek dan tidak nyaman. Dia duduk di atas ranjang dan mulai tenggelam dalam pikiran. Hal yang dilakukannya setiap tengah malam semenjak awal bulan Mei. Dia memikirkan hal-hal yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Hal-hal monoton, sepele yang membuatnya terganggu. Ia memikirkan waktu Andre menyatakan cintanya, waktu Andre melamarnya, dan waktu ia menerima lamaran itu. Ia memikirkan bagaimana ia sedikit demi sedikit menghargai kebaikan dan kecerdasan Andre. Tetapi entah kenapa saat ini, sebulan sebelum pesta perkawinan, meresap perasaan cemas dan takut ke dalam hatinya. Ada sesuatu yang sepertinya mengancam dan menindas di dadanya. Tik-tok, tik-tik. Terdengar suara ketukan penjaga malam. Tik-tok. Melalui jendela besar tempo dulu, dia dapat melihat ke taman. Dari sudut perkarangan terhampar belukar bunga lilac yang berat tertunduk oleh bebunganya, layu dan kering terhembus angin dingin. Tiba-tiba kabut pekat berwarna putih melayang menyelubungi tumbuhan lilac itu. Seakan kabut itu bertekad menenggelamkan tumbuhan itu dalam kepekatannya. Dari pepohonan yang jauh, terdengar suara tangisan sekawan burung gagak yang mengantuk. Ya Tuhan, kenapa aku sedih? Mungkin itu biasa kalau calon pengantin mempunyai perasaan seperti ini. Siapa yang tahu? Ataukah ini akibat pengaruh Sasha? Bertahun-tahun sudah, Sasha mengatakan hal yang sama, seperti layaknya alat mencetak, dan saat Sasha mengulang ucapan itu kepada Najah, Sasha tampak tidak berdosa dan penampilannya aneh. Kenapa dia tidak bisa menghapus Sasha dari benaknya? Kenapa? Suara ketukan penjaga malam sudah lama berhenti. Burung-burung berkicauan dari bawah jendela, dan di pekarangan kabut sudah menghilang. Semua tampak berkilauan dan tersenyum ditimpa cahaya musim semi. Tak lama lagi, sinar mentari akan menghangatkan dan membelai seluruh taman perkarangan, yang segera dipenuhi kehidupan, dan tetesan embun berkilau laksana biji-biji berlian di permukaan dedaunan. Dan pekarangan taman yang renta dan terlantar menjelma menjadi belia dan elok di hamparan sinar pagi. Eyang sudah bangun. Terdengar serak batuk Sasha yang berat. Para pembantu mulai sibuk di bawah, mempersiapkan samovar dan memindahkan kursi-kursi. Waktu berjalan lambat. Najah sudah dari tadi bangun dan lama dia berjalan mengitari taman pekarangan. Namun, tetap pagi terasa sangat panjang. Kemudian, Nina Ivanovna muncul. Di wajahnya tersisa bekas air mata, dan ada segelas air mineral di tangannya. Dia menyibukkan diri dengan hal-hal spiritual dan homeopati. Banyak membaca tentang hal-hal itu, dan ia suka berbicara tentang rasa bimbang yang sering dirasakannya. Dan Najah menganggap kelakuan ibunya mengandung makna yang dalam dan penuh misteri. Dia memberi salam cium kepada ibunya, lalu mereka berjalan berdampingan. "Kenapa Mama menangis?" tanyanya. Kemarin malam, Mama mulai membaca sebuah novel yang menceritakan kisah seorang bapak tua dan anak perempuannya. Bapak itu bekerja sebagai pelayan di suatu usaha, dan majikannya jatuh cinta sama putrinya. Mama tidak baca sampai habis, namun Mama tak mampu menahan untuk menangis ketika Mama sampai ke satu bagian dari cerita itu. Kata Nina Ivanovna. Ia meneguk air dari gelas. Lalu pagi ini Mama teringat akan cerita itu lagi dan Mama menangis. Setelah beberapa waktu ini, aku merasa sangat sedih di tengah malam, ujar Najah setelah mereka sejenak berdiam diri. Kenapa ya aku selalu terjaga di tengah malam?
Mama juga tidak tahu sayang, kalau Mama tak bisa tidur, Mama pejamkan mata erat-erat, seperti ini. Lalu Mama bayangkan gaya Anna Karenina, wanita dalam novel terkenal Tolstoy, berjalan dan berbicara, atau Mama berimajinasi tentang suatu di zaman sejarah, misalnya zaman dunia kuno. Najwa merasa bahwa ibunya tidak memahami perasaannya. Dia tidak pernah merasakan hal seperti ini dan ini membuatnya takut. Dia ingin sembunyi, lalu dia pun pergi kembali ke kamarnya. Jam 2 mereka duduk makan. Hari itu hari Rabu, hari Prapaskah, di mana makanan daging dikurangi. Eyang menyajikan sup tanpa daging dan ikan bawal dengan bubur. Sengaja untuk mengusik Eyang, Sasha makan sup daging. Terus-menerus selagi makan ia membuat lelucon. Namun, leluconnya rumit dan berkesan moralistik. Sama sekali tidak lucu. Gayanya menunjukkan jari jemarinya yang panjang dan kering kerontang saat ia memulai leluconnya juga sama sekali tidak lucu. Bahwa kenyataannya, ia sakit parah dan mungkin sebentar lagi meninggalkan dunia ini. Saat-saat seperti ini, mereka merasa kasihan kepada Sasha dan ingin menangis. Sehabis makan, Eyang beristirahat di kamar. Nina Ivanovna bermain piano sebentar dan tak lama kemudian dia pun pergi ke kamarnya. Oh, Najwa yang tersayang. Seperti biasa, Sasha membuka obrolan sehabis makan. Seandainya saja kau mendengar apa yang kubilang. Seandainya. Najwa menghembuskan diri duduk di sofa antik. Matanya tertutup, sementara Sasha berjalan santai ke sana kemari dari satu sudut ke sudut yang lain di ruangan. Kalau saja kau merantau dan pergi kuliah, lanjutnya. Hanya manusia terpelajar dan berakhlak murni yang berkesan. Hanya manusia seperti itu yang kita butuhkan. Semakin banyak manusia seperti itu, semakin cepat dunia ini menjadi surga ilahi. Dan satu persatu, batu-batu pondasi akan runtuh. Pondasi pun akan goyah di kotamu ini. Dan semua akan berubah, seperti dihancurkan oleh kekuatan sihir. Lalu, rumah-rumah megah dan indah akan dibangun. Taman-taman yang cantik, air mancur yang luar biasa, orang-orang yang hebat. Tapi, semua itu bukanlah yang paling penting. Dan tiap-tiap orang tahu apa tujuan hidupnya masing-masing, dan tidak lagi mengikuti kemauan massa. Sayangku, burung daraku, terbanglah engkau. Tunjukkan kepada mereka bahwa kau sudah muak akan hidupmu yang terbelakang, kelam dan penuh dosa. Setidaknya lakukanlah ini untuk dirimu sendiri. Tidak, Sasha, aku tidak bisa. Aku akan menikah. Lupakan itu. Siapa yang peduli? Mereka pergi ke pekarangan taman dan berjalan-jalan sebentar. Bagaimanapun juga, adikku sayang, pikirkanlah hal yang nyata itu. Kau seharusnya sadar betapa tak bermoral dan tak berarti hidupmu yang tidak terarah ini. Lanjut Sasha. Kamu sadarkan bahwa hidup Eyang, ibumu, dan kamu yang santai tanpa kerjaan seperti ini hanya bisa terjadi atas kerja keras dan pengorbanan hidup orang lain. Sadarkah engkau? Bukankah itu suatu kekejaman? Najwa ingin berkata, ya memang, kamu benar. Dia ingin mengakui bahwa dia mengerti betul apa yang Sasha ucapkan. Namun ia hanya bisa mengeluarkan air mata. Dia hanya membisu dan merasa jiwanya menyusut. Dia pun pergi ke kamarnya. Menjelang malam, Andre Enrich datang berkunjung. Dan seperti biasa, ia bermain biola dalam waktu yang panjang. Ia orang pendiam dan mungkin ia suka main biola karena ia tak perlu berbicara bila ia main biola. Jam 11 ia pasang jaket dan bersiap untuk pulang. Seketika ia memeluk Najwa.
dan dengan penuh gairah menciumi wajah, pundak, dan tangannya. Sayangku, sayangku yang cantik. Andre berbisik. Oh, alangkah bahagia diriku. Aku jadi gila saking sayangnya. Najwa merasa dia pernah mendengar ucapan yang sama di waktu lampau, atau dia pernah membacanya di suatu buku cerita. Suatu novel zaman baheula yang kusang dan lama sudah terlupakan. Di ruang tamu, Sasha duduk di meja sambil minum teh. 5 jemarinya yang panjang mempersadangkan lepek cangkir teh. Sementara itu, Eyang bermain kartu soliter dan Nina Ivanovna membaca buku. Cahaya api meletik di lampu, dan nampaknya segalanya tenang dan nyaman. Najwa mengucapkan selamat tidur dan pergi ke kamarnya di tingkat atas, membaringkan dirinya di ranjang dan langsung jatuh tidur. Tapi sama seperti kemarin malam, dia terbangun saat waktu subuh datang. Dia tidak bisa tidur. Rasa gelisah dan tertekan menguasai hatinya. Dia duduk di ranjang, kepalanya tersandar di lutut. Ia memikirkan tentang tunangannya dan pesta pernikahan. Entah kenapa, tiba-tiba dia teringat bahwa ibunya tidak pernah mencintai ayahnya. Dan sekarang, ibunya tidak punya apa-apa. Sepenuhnya tergantung sama Eyang, ibu mertuanya. Walaupun dia sangat ingin memahami, Najwa tetap tidak paham mengapa selama ini dia selalu menganggap ibunya istimewa dan luar biasa. Najwa heran, kenapa sekarang dia baru sadar bahwa ibunya hanyalah seorang wanita yang tidak punya keistimewaan, wanita biasa dan tidak bahagia. Sasa juga terbangun. Najwa mendengar suara batuknya di bawah. Alangkah polos dan aneh sifatnya. Najwa berpikir, dan fantasinya akan taman yang megah dan air mancur yang hebat alangkah tidak masuk akal. Namun anehnya, Najwa melihat ada keindahan di sifatnya yang polos dan tidak masuk akal. Dan beberapa saat angannya terbang, melayang bahwa dia akan pergi bertualang dan pergi kuliah. Lalu dia menggigil, hati dan dadanya terasa tersiram air dingin, dan dia dirasuki perasaan gembira dan bergairah. Sebaiknya aku tidak memikirkan hal-hal seperti itu, bisiknya. Tidak layak berpikir seperti itu. Tik-tok. Terdengar dari kejauhan ketukan sang penjaga malam. Tik-tok. Tik-tok.